Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua, ya. Contoh kedua ini kita disuruh menentukan, ya, apakah reaksi ini redoks atau bukan. Nah, jadi kalau kita mau menentukan dia redoks atau bukan, ya, maka caranya adalah apa? Kita harus tentukan dulu apakah dia ada yang mengalami reduksi ataukah tidak ada atau hanya oksidasi saja, ya. Oke, ingat yang di atas tadi adalah reaksi apa? Redoks. Kita ingatkan dulu, ini reaksi redoks karena apa? Karena dia mengalami peristiwa reduksi dan oksidasi. Nah, untuk reaksi ini, apakah dia mengalami reduksi dan oksidasi? Maka harus kita buktikan dulu, ya. Langkah pertamanya adalah apa? Kita cari dulu biloxnya, ya. Oke, sama-sama kita cari biloxnya di luar. S2O32-. Oke, muatannya adalah min 2, ya. Berarti nanti jumlah biloxnya sama dengan min 2. Oke, ingat. Nah, ketentuannya O itu sama dengan O adalah min 2. Oke, nah ada berapa O-nya? O-nya ada 3, jadi min 2 kali 3. Ingat dikali ya ke bawah ini. Karena O-nya ada 3, jadi jumlahnya min 6. Tambah. Angka berapa kalau ditambah dengan min 6 hasilnya min 2? Berarti plus 4 ya, kan? 4 tambah min 6. Dia punya uang, punya 4 di kelereng. Nah, kemudian dia punya 6 hutang kelereng. Berarti hutangnya masih bersisa 2. Maka 4 plus 4. Nah, karena S-nya ada 2, ya, ingat, karena S-nya ada 2, berarti 4-nya dibagi dengan 2. Jadi plus 2. Nah, jadi kita dapatkan bilox S-nya plus 2, bilox S-nya min 2. Oke, nah ingat I2, N2, pokoknya yang berbau 2, yang dia zat tunggal. Tunggal ini kan I-nya kan dia sendirian nih, nggak ada berikatan sama atom lain, berarti namanya tunggal. Maka biloxnya 0. Oke, jadi selanjutnya S4O6-. Oke, kita cari biloxnya sama-sama. S4O6 2-. Oke, nah jadi kita cari biloxnya, ayo. Jumlahnya sama dengan berapa ini? Karena muatannya 2 min, berarti jumlahnya nanti sama dengan min 2, ya. Oke. O-nya ada 6. Oke, O berapa biloxnya? Kita harus ingat, bilox O adalah min 2. Karena jumlah O-nya 6, ya, kita taruh sini saja. Karena jumlah O-nya 6, berarti bilox O-nya sama dengan min 12 jumlahnya ditambah, ya, karena dia 6. Nah, angka berapa untuk bilox S ya? Angka berapa yang ditambah min 12 hasilnya min 2? Berarti angka 10. Nah, saya ajarin cara gampangnya gini aja deh. Yang negatif jadi positif, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Tapi dikurangkan nanti kan min 12. Min 12 nih jadikan positif 12. Min 2 ini dijadikan positif 2, ya. Pokoknya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke. Min 12 berarti jadi 12. Min 2 jadi 2. Nah, dikurang nanti hasilnya. 12 kurang 2 berapa? 10. Paham ya? Sama contoh kayak ini tadi ya. Ini saya tutup. Nah, ini jadi positif, berarti positif 6. Ya enggak? Ya. Ini positif 6, berarti ini jadi positif 2. Berarti 6 kurang 2, 4. Oke, sama ya. Sama seperti ini. Min 14 ya kan? Min 14. Ini min 2. Berarti ini jadi berapa? Positif ya kan? Positif 14. Ini positif 2. Kurangkan saja. 14 kurang 2. 12. Oke, sekarang yang ini. Ini 2 jadi plus 2 ya. Ini 0 ya kan? 2 kurang 0 kan 2. Nah, sampai di sini bisa ya. Jadi kita dapatkan 10. Nah, 10 ini untuk berapa atom S? 4 atom S. Jadi kalau untuk satu atau MS-nya berapa? Kita bagi 10 bagi 4 berapa? 2,5. Positif. Oke, kita buat di sini. Ini 2,5 dan ini min 2. Nah, I min ini masih tunggal juga ya. Tunggal ini I-nya seorang diri saja. Kalau dia tunggal berarti biloxnya sama dengan muatannya. Berapa muatannya? Min 1.
Oke, yang di atas-atas ini namanya adalah muatan ya. Yang di atas ini namanya muatan. Muatan itu ada dua, bisa positif dan bisa saja negatif. 2 min ini juga muatan. Oke, nah sekarang kita tentukan apakah ada yang mengalami perubahan bilox. Oke, kita lihat O. O-nya min 2, ini juga min 2, sama tetap. S-nya berubah 2 ke 2,5. Kita tandain S. Selanjutnya I-nya berubah dari 0 ke min 1. Oke, jadi kita buatlah reaksinya. S menuju S ya. Jangan sampai salah tempat, karena S itu ya pastinya hasilnya nanti jadi S juga, tidak akan berubah jenis atomnya, lambang atomnya ya. Cuman saja yang berubah itu adalah dia mengikat siapa ya, atau berapa jumlah atom yang diikatnya. Oke, 2 ke 2,5 itu mengalami kenaikan bilox ya, berarti biloxnya naik. Apa tadi kalau biloxnya naik namanya? Bilox naik itu namanya oksidasi. Berarti S2O3 ini oksidasi. Nah, I2 ke imin berarti ini namanya adalah reduksi karena dia mengalami penurunan bilox. 0 ke min 1 itu berturun ya. Nurun, oke, berkurang, reduksi. Oke. Nah, jadi kalau ditanya apakah ini reaksi redoks atau bukan? Tentu ini reaksi redoks karena dia mengalami peristiwa oksidasi dan reduksi. Berarti reaksi di samping adalah reaksi redoks. Oke, nah berarti reaksi ini disebut juga dengan reaksi redoks. Nah, lanjutannya, kalau soalnya sudah begini, ada banyak A, B, C, D. Kita mau pilih satu-satu, itu tidak mungkin, kan? Kita mau hitung satu-satu, itu tidak mungkin. Nah, bagaimana caranya agar lebih cepat? Langsung saja. Kalau dia reaksi redoks, itu cara gampangnya gimana? Dia pasti punya ciri-ciri. Ciri-ciri reaksi redoks. Apa ciri-cirinya reaksi redoks? Ada unsur apa? Bebas. Kalau dia punya unsur bebas, pasti dia reaksi redoks. Ya. Kalau dia punya unsur bebas, pasti dia reaksi redoks. Oke. Kalau dia punya unsur bebas, pasti dia reaksi redoks. Pada reaksi ini siapa yang unsur bebas? Ingat, yang bebas itu dia yang tunggal dan tidak punya muatan. Yang tunggal siapa? Yang I, karena I-nya seorang diri. Bukan I2 ini artinya I mengikatan dengan I. Kalau dia sama, ya. Kalau dia sama atomnya berarti dia masuk ke dalam unsur. Saya akan jelaskan di sini. I2. I2 itu adalah ikatan antara I dengan I, ya. Jadi dia sama jenis atomnya, maka dia termasuk ke dalam unsur bebas ya. Tapi kalau misalnya NaI ini merupakan ikatan dari siapa? Na dengan I. Nah, ini berbeda antara Na dengan I, maka dia bukan tunggal tapi senyawa ya. Karena dia tunggal sendiri, pokoknya kalau dia sendiri itu namanya tunggal ya. Ya, single ya pokoknya. Kalau dia single berarti dia tunggal, maka dia dinamakan dengan bebas ya. Kalau kita masih single kan kita bebas mau kemana saja, mau ke Eropa, mau ke Perancis, atau mau ke Jerman, atau mau ke Jepang, atau mau ke Arab Saudi, atau mau ke Turki. Terserah kok Turki sih ya, karena Turki itu negara impian saya ya. Oke. Nah, jadi I2 ini ikatan antara I, maka ini termasuk ke dalam unsur bebas. Nah, kalau misalnya dia sendirian kayak gini, MG-nya mengikat siapa? Tidak ada yang diikatnya, maka ini termasuk unsur bebas, berarti biloxnya 0. Tapi kalau misalnya MgCl2, nah berarti ini Mg mengikat Cl, berarti di sini Mg-nya bukan unsur bebas di sini. Di sini dia pengertiannya dia adalah siapa? Senyawa. Oke, sampai di sini semoga dipahami. Nah, kita balik lagi ke pembahasan kita. Di sini siapa yang menjadi unsur bebas? Di soal ini unsur bebasnya adalah I2, maka ini langsung saja tanpa kita cari biloxnya. Kalau dia punya unsur bebas sudah pasti ini adalah reaksi redoks. Oke, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.